Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabil Holiso dan saya di sini akan menjelaskan tentang humanisme sekuler. Humanisme sekuler adalah cabang humanisme yang menolak keyakinan agama, teistik, dan keyakinan pada keberadaan dunia supernatural. Humanisme sekuler merupakan suatu ideologi yang menempatkan manusia ke posisi setinggi-tingginya. Ia hendak memuliakan kepentingan manusia mengalahkan kepentingan apapun. Implikasi dari paham ini adalah segala apa yang mengganggu dan merugikan kebebasan manusia, kepentingan manusia, selera manusia harus dipinggirkan. Termaksud hak Tuhan untuk mencampuri dan mengatur urusan manusia juga harus ditolak. Tegasnya, humanisme sekuler hendak merendahkan Tuhan dan menuhankan manusia. Untuk memahami humanisme, perlu diketahui asal mula istilah humanisme itu sendiri. Kata ini telah mengalami proses penafsiran dan turunan kata yang cukup panjang, yang bisa ditelusuri sampai pada awal zaman Renaissance di akhir abad ke-14 dan ke-15. Ada 3 istilah yang berkaitan satu sama lain yang perlu kita pahami untuk memahami proses tersebut. Pertama, kata humanismus. Kata itu diciptakan pada tahun 1808 oleh ahli pendidikan Jerman, F.J. Niethammer, untuk menunjuk pada tekanan pengajaran yang diberikan pada karya-karya klasik berbahasa Latin dan Yunani di sekolah-sekolah menengah, yang dilawankan dengan tuntutan yang semakin meluas terhadap pendidikan yang lebih bersifat praktis dan berorientasi pada ilmu pengetahuan dan sains. Kedua, humanista, yang diciptakan pada puncak kejayaan zaman Renaissance untuk menunjuk pada para profesor humanisme di universitas-universitas Italia. Kata humanista sendiri diturunkan dari sebuah istilah yang lebih tua lagi. Ini istilah ketiga, yakni humanities atau studi humanitatis, yang dipakai untuk menunjuk untuk pendidikan liberal arts dengan menggunakan karya-karya pengarang Romawi klasik seperti Cicero dan Gellius. Humanisme dipandang sebagai sebuah gagasan positif oleh kebanyakan orang. Humanisme mengingatkan kita akan gagasan-gagasan seperti kecintaan, akan peri kemanusiaan, perdamaian, dan persaudaraan. Tetapi makna filosofi dari humanisme jauh lebih signifikan. Humanisme adalah cara berpikir bahwa mengemukakan konsep dari peri kemanusiaan sebagai fokus dan satu-satunya tujuan. Dengan kata lain, humanisme mengajak manusia berpaling dari Tuhan yang menciptakan mereka dan hanya mementingkan keberadaan dan identitas mereka sendiri. Kamus Umum mendefinisikan humanisme sebagai sebuah sistem pemikiran yang berdasarkan pada berbagai nilai, karakteristik, dan tindak tanduk yang dipercaya terbaik bagi manusia, bukan pada otoritas supernatural manapun. Definisi paling jelas tentang humanisme dikemukakan oleh pendukungnya. Salah seorang juru bicara humanisme paling terkemuka di masa kini adalah Cordis Lamon. Dalam bukunya Philosophy of Humanism, ia menulis, singkatnya, humanisme yakini bahwa alam merupakan jumlah total dan dari realitas, bahwa materi energi dan bukan pikiran yang merupakan bahan pembentuk alam semesta, dan bahwa entitas supernatural sama sekali tidak ada. Ketidaknyatan supernatural ini pada tingkat manusia berarti bahwa manusia tidak memiliki jiwa supernatural dan abadi. Dan pada tingkat alam semesta sebagai keseluruhan, bahwa kosmos tidak memiliki Tuhan yang supernatural dan abadi. Ada beberapa model humanisme, kendati semuanya mengedepankan paham dimensi esensial manusia universal. Gerakan humanisme di Eropa diawali oleh humanisme Renaissance di Italia Eropa Selatan dan Renaissance Jerman di utara. Gerakan ini boleh dikatakan sebagai motor penggerak kebudayaan modern, khususnya kebudayaan Eropa. Beberapa tokoh yang sering disebut-sebut sebagai pelopor gerakan ini misalnya Dante, Petrarca, Boccaccio, dan Michelangelo. Gerakan ini dimaksud untuk membangunkan umat manusia dari tidur panjang abad pertengahan yang dikuasai oleh dogma-dogma agamis gerejani. Abad pertengahan adalah abad di mana otonomi, kreativitas, dan kemerdekaan berpikir manusia dibelenggu oleh kekuasaan gereja.
Abad ini sering disebut abad kegelapan karena cahaya akal budi manusia tutup kabut dogma gereja. Kuasa manusia dipatahkan oleh pandangan gereja yang menyatakan bahwa hidup manusia telah digariskan oleh kekuatan-kekuatan ilahi, dan akal budi manusia tidak akan pernah sampai pada misteri dan kekuatan-kekuatan itu. Pikiran-pikiran manusia menyimpang dari dogma-dogma tersebut adalah pikiran-pikiran sesat dan karenanya harus dicegah dan dikendalikan. Dalam zaman itulah gerakan humanisme muncul. Gerakan kaum humanis itu bertujuan untuk melepaskan diri dari belenggu kekuasaan gereja dan membebaskan akal budi dari kungkungan yang mengikat. Melalui pendidikan liberal, mereka mengajarkan bahwa manusia pada prinsipnya adalah makhluk bebas dan berkuasa penuh atas eksistensinya sendiri dan masa depannya. Maka dalam batas-batas tertentu, kekuatan-kekuatan dari luar yang membelenggu kebebasan manusia harus segera dipatahkan. Maka humanisme sering diartikan sebagai paham di dalam filsafat yang menjunjung tinggi nilai dan martabat manusia sedemikian rupa sehingga manusia menempati posisi yang sangat sentral dan penting, baik dalam perenungan teoritis filsafat maupun dalam praktis hidup sehari-hari. Dalam arti ini, manusia dipandang sebagai ukuran bagi setiap penilaian dan referensi utama dari setiap kejadian di dalam alam semesta ini. Salah satu asumsi yang melandasi pandangan filsafat ini adalah bahwa manusia pada prinsipnya merupakan pusat dari realitas. Berbeda dengan pandangan filsafat yang berkembang pada abad pertengahan, para humanis berpegang teguh pada pendirian bahwa manusia pada hakikatnya bukan sebagai viator mundi, peziarah di muka bumi, melainkan sebagai fiber mundi, pekerja atau pencipta dunianya. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya lah kalau segala ukuran penilaian dan referensi akhir dari semua kejadian manusiawi dikembalikan lagi kepada manusia itu sendiri, bukan pada kekuatan-kekuatan di luar manusia, misalnya kekuatan Tuhan atau alam. Gerakan humanisme berlanjut sampai pada abad ke-18. Pada abad ini, humanisme mengalami perubahan konsepsi, di mana ketika itu adalah masa saintisme. Saintisme adalah paham yang memandang sains sebagai segala-galanya dalam mencapai kebenaran, kebaikan, dan keindahan. Yang menjadi tumpuan dari humanisme pada masa ini adalah perhatiannya yang mendalam pada pengertian umum manusia, yaitu berhubungan dengan harkat dan martabatnya, serta hak-hak kebebasannya. Semangat yang menyertainya adalah semangat yang tegas-tegas antroposentris, yaitu manusia sebagai pusat perputaran dunia dan perkembangan sejarah. Dalam perjalanan tersebut muncul kemudian istilah humanisme sekular, yaitu menempatkan manusia ke posisi setinggi-tingginya. Manusialah yang menentukan segala hal dengan kebebasan individunya, asalkan tidak merugikan orang lain. Hal ini bagi mereka perlu dilakukan demi kepentingan akal dan sains alam. Ia diciptakan atas dasar perkiraan bahwa kuasa individu menjadi satu-satunya sumber bagi makna dan kebenaran. Anis Malik Toha mengatakan bahwa humanisme sekuler adalah satu di antara dasar munculnya tren pluralisme agama selain teologi global, sinkretisme, dan tren hikmah abadi. Konsep humanisme sekuler bercirikan antroposentris, yakni menganggap manusia sebagai hakikat pusat kosmos atau menempatkannya di titik pusat. Pada hakikatnya, pemikiran akan sentralisasi manusia sebagai referensi nilai dalam segala hal adalah pemikiran yang cukup tua yang akar-akarnya bisa ditelusuri pada paruh kedua abad ke-5 sebelum Masehi, yaitu pada pemikiran Protagoras sekitar tahun 490 sampai 420 sebelum Masehi. Seorang pemuka kaum sofis. Dari filosofi inilah ditemukan suatu pernyataan bahwa manusia adalah satu-satunya standar bagi segala sesuatu. Dalam perkembangannya selanjutnya ada Auguste Comte. Pendiri mazhab positifisme ini mendeklarasikan agama humanis. Ia berobsesi ideologi humanisme ini akan dapat memenuhi tuntutan atau
hajat religi atau spiritual manusia, serta dapat menggantikan posisi Tuhan. Makna nilai-nilai kemanusiaan adalah sebuah standar kebenaran bagi segala sesuatu, termaksud meninjau kembali posisi Tuhan. Sementara itu, di abad ke-20 ini, tokoh yang paling mewakili tren humanisme sekuler dalam pluralisme agama ada William James. Warna pemikirannya sangat berpengaruh bagi studi-studi agama dan filsafat. Di bidang filsafat agama, ia berhasil mengidentifikasikan apa yang disebut sebagai esensi agama. Tren pluralismenya semakin kentara melalui tulisan-tulisannya yang mengutuk segala bentuk absolutisme dan eksklusifisme. Selain itu, ia juga menyerukan perlunya sebuah kondisi yang dinamakan Republican Banquet yang akan berperan sebagai tuan rumah bagi kultur-kultur tamu dalam sebuah masyarakat yang majemuk. Secara mudahnya, William James menginginkan agama-agama ataupun keyakinan-keyakinan itu mendapatkan porsi yang sama, karena semuanya tamu yang mesti dihormati. Selain itu, ada John Dewey memperkenal gagasannya A Common Faith, sebuah keimanan bersama yang sangat kontroversial dan banyak memancing kritik tajam pada tahun 1934. Ia mengajak semua pihak untuk menjadikan nilai-nilai humanisme, rasionalisme, dan demokrasi sebagai dasar dan tujuan dan membuang jauh-jauh keyakinan dan tradisi metafisik yang diwariskan gereja dan agama pada umumnya. Bahkan lebih ekstrim lagi, ia mengatakan semua agama adalah identik dengan penghambat bagi terrealisasinya nilai-nilai ideal demokrasi dalam urusan kemanusiaan. Humanisme sekuler memiliki kepedulian utama pada pemenuhan diri, perkembangan individual dan umat manusia, dan kreativitas. Etika dipakai sebagai alat penilai dalam artian sesuatu dianggap baik bila memajukan kemanusiaan, tanggung jawab pribadi, dan pencarian prinsip berbasis etika pada individual, sosial, dan politik. Hidup ini harus kita isi dengan hal-hal bermakna dan menambah pemahaman kita terhadap diri sendiri, sejarah, kecerdasan kita, seni, dan toleransi. Prinsip humanisme sekuler adalah segala dogma, ideologi, dan tradisi, baik itu agama, sosial, atau politik, mesti ditimbang baik buruknya dan diuji tidak diterima begitu saja. Tujuan bersama humanisme sekuler adalah membangun dunia yang lebih baik dengan nalar, niat baik, dan toleransi untuk diri sendiri dan anak cucu kita. Untuk itu, kita menghargai gagasan apapun secara terbuka. Pencarian kebenaran objektif mesti dilakukan secara terus-menerus, dan kita mesti memahami bahwa pengetahuan dan pengalaman baru akan mempengaruhi persepsi kita, bahwa apa yang kita persepsikan ini tidak sempurna. Humanisme sekuler berkomitmen untuk mencari jawaban, pertanyaan, dan solusi masalah kemanusiaan, bukan lewat mistik dan keyakinan, tetapi lewat nalar kritis, bukti nyata, dan metode ilmiah. Jadi, kesimpulannya adalah humanisme sekuler adalah sebuah ideologi yang dimana manusia menuhankan diri sendiri dan tidak mempercayai Tuhan. Dalam Islam, ideologi humanisme dilarang karena Tuhan adalah segalanya bagi manusia. Jadi kita tuh tidak bisa berdiri sendiri, kita pasti butuh bantuan dari Tuhan. Jadi humanisme sekuler itu dilarang oleh Islam. Jadi pada intinya sebenarnya awal humanisme sekuler itu diciptakan itu karena gereja yang terlalu mengekang manusia. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau materi-materi yang
kurang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.